Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Adina Prayogi. Di belakang saya itu merupakan pohon durian ya. Pohon durian yang berumur 3 tahun dengan jarak tanam yang rapat, karena nanti yang satu atau yang tengahnya akan kita dongkel ya untuk proses pembibitan ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hal-hal atau kesalahan fatal dalam proses pemangkasan pohon durian ya. Karena pohon durian itu ketika kita salah memangkas itu akan fatal sekali pada pohon kita ya. Bisa mati atau bisa juga malah justru tidak berbuah ya. Maka dari itu kita harus pahami karakteristik dari berbagai tanaman. Yuk, bagaimana videonya? Kita lihat video kali ini. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Nah, ini teman-teman, durian yang perawatannya intensif ya, dengan perawatan pemangkasan yang intensif. Umur 2 tahun ini sudah, batangnya sudah besar ya. Kalau ketinggiannya ini kurang lebih ketinggian 3 meter ya, 3 meter. Namun batangnya sudah besar sekali. Nih, sudah segini. Dan perbandingan dengan rantingnya pun, dengan cabangnya pun sudah sebesar ini juga, yaitu lebih dari 1/3 dari diameter batang utamanya seperti ini ya. Jadi kalau untuk durian itu kuncinya yaitu batangnya atau cabangnya itu harus besar. Sama dengan alpukat, yaitu minimal 1/3, rumusnya 1/3 dari batang utama ya. Ketika batang ini, cabang ini sudah membesar dan dia nanti biasanya durian itu ketika dia buah dia sedikit melengkung sini seperti ini, melengkung seperti ini, nah merunduk seperti ini, itu menandakan bahwa durian itu siap untuk melakukan pembuahan ya. Namun kalau dia masih tegak seperti ini, itu belum siap untuk berbuah ya. Nah, itu yang harus kita ketahui dalam durian. Maka dari itu jangan kita potong pucuk pada atasnya. Nah, itu kesalahannya nomor 1, yaitu biasanya kita salah dalam melakukan pemangkasan. Durian jangan kita samakan dengan alpukat, pucuknya jangan dipotong ya. Karena ketika pucuk itu kita potong, itu nanti cabang-cabang ini itu akan tumbuh atau naik ke atas semua ya. Dia sulit atau gagal untuk merundukkan batangnya. Nah, nanti ketika ini tumbuh ke atas semua, nanti ranting-ranting ini yang akan menjadi buah. Seharusnya ranting ini sudah bisa menjadi buah, namun malah dia naik ke atas menjadi cabang primer lagi atau cabang utama lagi ya, seperti itu. Nah, kemudian perawatannya untuk pemangkasannya yaitu yang saya jelaskan ya, yaitu kita buang saja tunas wiwilan dan cabang-cabang yang kecil. Tunas wiwilan itu seperti ini. Nah, ini yang naik ke atas, ini harus kita buang seperti ini. Ini namanya tunas wiwilan. Nah, ini kita buang seperti ini ya. Oke, itu yang harus kita lakukan. Jadi kesalahan yang pertama yaitu, atau yang tidak boleh dilakukan, yaitu kita memotong pada pucuknya ya. Itu dilarang dalam pemangkasan durian. Dan kita next ke pohon yang kedua ya. Pohon yang kedua ya, ini pohon musangking ya. Umurnya lebih muda dari tadi. Ini berumur 1,5 tahun dari penanaman. Nah, ini. Jadi untuk yang tidak boleh dilakukan lagi dalam melakukan pemangkasan durian yaitu pemangkasan yang ekstrim. Nah, bagaimana itu? Kita tidak boleh membuang atau ranting-ranting yang terlalu banyak pada durian. Kenapa demikian? Karena durian kalau kehabisan daun atau kehabisan ranting, nanti dia mudah mati atau rantingnya mudah kering ya. Nah, jadi usahakan cara ranting-ranting ini menyisakan banyak daun. Jangan kita buang terlalu banyak.
cukup batang-batang yang kecil yang di dekat batang aja yang kita buang seperti ini. Nih, seperti ini. Nah, ini yang harus kita buang. Cabang-cabang yang ada di dalam ranting itu kita buang seperti ini. Nah, cabang-cabang yang kecil-kecil yang tidak produktif yang ada di dalam tajuk. Nah, itu harus kita buang. Karena apa? Karena kalau kehabisan cabang atau daun itu nanti bisa merusak daripada tanaman durian kita. Berbeda dengan alpukat ya. Alpukat kehabisan daun walaupun bisa menghambat pertumbuhan, namun dia masih bisa survive atau masih bisa hidup untuk kelangsungan tanaman itu sendiri. Namun kalau ada durian tidak boleh. Itu kesalahan yang kedua ya. Tidak boleh pemangkasan terlalu ekstrim. Nih. Kemudian kita lanjut ke pohon yang ketiga. Ini pohon yang ketiga ya. Tanaman durian di 24, umurnya sama 1,5 tahun setelah tanam, ketinggian 3 meter lebih ya. Nah, jadi yang tidak boleh dilakukan yang ketiga dalam pemangkasan durian itu dilarang memangkas daun atau mengurangi daun yang berlebihan juga ya. Nah, kenapa demikian? Ketika ranting itu kekurangan daun yang tua, itu biasanya dia akan mati ranting atau rantingnya akan kering ya. Maka dari itu kita tidak boleh membuang daun-daun yang tua itu banyak, apalagi masih tersisa daun yang muda ya. Kenapa demikian? Ada yang istilah source and sink atau sumber dan pemakannya ya. Source itu yaitu yang menciptakan atau menghasilkan makanan, atau yaitu yang produktif dalam melakukan fotosintesis, dan sink yaitu yang memakan atau mengambil hasil dari fotosintesisnya ya. Apa saja itu source? Source itu yaitu daun yang tua, yang sudah hijau, kemudian batang-batang yang masih produktif. Nah itu. Terus sinknya apa? Yang mengambil proporsi cadangan makanan yang paling banyak itu daun muda, kemudian bunga, buah, atau daun-daun yang tidak produktif, yaitu yang ada di bagian-bagian dalam tajuk. Maka dari itu yang kita buang yaitu daun-daun yang ada di dalam tajuk saja. Yang terkena sinar matahari itu tidak boleh kita buang, apalagi masih dalam kondisi tunas muda kok kita ranting daun tuanya ya, karena daun tua itu yang produktif mencari makanan. Itu yang tidak boleh dilakukan. Yang ketiga ya dalam pemangkasan durian, yaitu dilarang memangkas daun tua yang ekstrim. Kita lanjut pohon yang ketiga. Nah, pohon yang ketiga kita ambil sampel saja yang ada di planter bag ini ya. Ini merupakan durian yang sedang dalam kondisi tidak sehat. Jadi yang dilarang dilakukan dalam pemangkasan durian yang keempat yaitu dilarang memangkas atau memeruning durian yang dalam kondisi sakit atau tidak subur seperti ini ya. Dia kekurangan daun walaupun ada ranting-ranting yang kecil ya seperti ini. Kemudian ini itu kita biarkan saja. Kenapa demikian? Dalam kondisi yang tidak sehat, tanaman itu membutuhkan makanan. Kalau di sini daun-daun tua ini kita harapkan saja dia membantu proses fotosintesis ya. Jadi kita banyakin daun nggak masalah. Nanti ketika dia sudah subur lagi, seperti yang ini sudah mulai bertunas, ketika tunasan nanti sudah tua, itu bisa kita pruning lagi ya, seperti yang ini ya. Nih sudah mulai subur lagi kan. Itu kita lakukan pemruningan lagi. Kalau masih seperti ini, itu dilarang kita melakukan pemangkasan pada pohon durian ini ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi sebaiknya kita harus pahami karakteristik dari berbagai tanaman itu ya. Kalau kita salah melakukan pemangkasan itu akan fatal. Contohnya saja yang seperti pada poin yang pertama tadi. Ketika kita potong pucuknya, nanti dia akan rusak tanamannya, bahkan bisa memperlambat proses pembuahan pada pohon durian kita. Nah, ini pohon durian bawor ya, kaki 3. Ini usia tanam masih 1 tahun dari penanaman. Ini kita sekarang akan coba memruning durian HP yang ada di
kebun belakang. Nah, ini durian HP ya. Kali ini kita akan memangkas atau memuruning durian HP ini. Ini tanamannya masih berumur muda sekali ya, masih setengah tahun dari sejak penanaman. Saya tanam di pinggiran sawah, ada durian montong juga ya. Nah, ini sekarang kita akan coba pruning. Saya akan berikan contoh cara pemeruningan durian ya. Nah, nanti kita akan coba juga lihat yang ada di sekitar sana ya. Ini. Nah, caranya seperti ini. Kita buang saja tunas-tunas yang kecil ya. Nah, ini. Nah, ini kita buang saja. Jadi kita akan buat berapa cabang dalam ranting ini. Nah, kalau seperti ini cabang primernya ada 2 karena dari bawah sudah bercabang ya. Ini ada 1 dan ini primer, ini primer. Yang sekundernya mana? Sekundernya ini. Nah, ini masih primer. Nah, jadi nggak masalah cabang primer 2 itu nggak masalah ya. Nah, itu kita buang saja seperti ini. Nah, seperti ini saja. Kita buang saja yang cabang kecil-kecil saja. Nah, seperti ini. Udah, jangan terlalu banyak. Kalau masih kecil jangan terlalu banyak. Sebenarnya harusnya kita rutin, namun sedikit demi sedikit ya. Kalau terlalu banyak nanti tanaman kekurangan daun. Kalau kekurangan daun nanti pertumbuhannya bisa lebih lambat juga. Nah, seperti yang durian ini durian ini tanamannya rapat, nggak masalah. Karena masih di sawah, rencananya kalau besar juga akan kita dongkel ya. Nih, rantingnya sudah besar-besar juga. Ini. Yuk, sekarang kita akan coba lihat yang di pohon belakang sana ya. Itu ada pohon durian juga yang akan kita review. Oke, teman-teman. Ini yang saya tanam di pembatas sawah, yaitu dengan jarak tanam rapat ya. Kenapa rapat? Karena nanti yang tengah-tengah itu akan kita dongkel ya. Kita sisakan dengan jarak tanam 4 meter ya. Nah, jadi 1 kita dongkel, 1 kita dongkel, 1 kita dongkel, dan seterusnya ya. Nah, seperti itu. Ini durian montong ya. Ini umur 3 tahun ya. Ini besarnya. Yuk kita lihat bagaimana percabangan yang ada di dalamnya yuk. Nah, nih dia percabangannya ya. Nih, jadi kalau kita merawat durian itu percabangannya itu sebaiknya kita sedikit saja, jangan terlalu banyak, namun yang besar-besar ya. Ini contoh percabangan pada durian. Nah, oke, jangan begini ya cara pemangkasan durian. Kalau untuk pucuknya itu masih semua ya, tidak ada yang kita potong ya. Tuh pucuknya pun masih semuanya ya. Nah, karena kalau kita potong itu akan merusak atau menghambat dari pembuahan durian. Nah, itu teman-teman ya. Oke, mungkin sekian dulu ya video saya tentang beberapa hal yang tidak boleh dilakukan dalam pemangkasan atau pruning durian ya. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, sampai di sini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.